Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri Lomba Pidato. Yang saya hormati Panitia Pelaksana Lomba Pidato Triangle Competition Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja, serta teman-teman peserta lomba yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan hikmat. Dalam rangka kegiatan Triangle Competition Maret 2022, meskipun dengan keadaan yang serba terbatas karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. Pada kesempatan ini, saya, Kade Masari selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Sukasada, akan menyampaikan pidato yang berjudul Menciptakan Generasi Milenial dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi. Hadirin yang saya hormati, sudah kita ketahui bersama bahwa kita tengah menghadapi era globalisasi. Era globalisasi merupakan perubahan secara global yang melanda seluruh dunia di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Khususnya di bidang pendidikan, karena era globalisasi tentunya akan mengalami perubahan, seperti sistem belajar mengajar yang dilakukan tidak selalu dengan tatap muka dan mendorong siswa untuk berkarya lebih inovatif. Untuk menyikapi pendidikan di era globalisasi, tidak cukup hanya dengan kemampuan intelektual yang tinggi saja, tetapi peserta didik harus memiliki karakter yang kuat. Pendidikan karakter yang ditanamkan pada peserta didik seperti pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila. Dengan karakter ini akan mampu membawa peserta didik untuk menghadapi era globalisasi, yang dimana peserta didik dapat bersikap lokal dan berpikir global. Hadirin yang berbahagia, mari coba kita tengok sejenak ke dalam diri, apakah kita siap menghadapi arus global ini? Sebelum memulai keluar, mulailah dari diri sendiri terlebih dahulu, utamanya pada anak muda Indonesia. Pendidikan karakter sangat penting untuk diterapkan, karena pendidikan karakter bertujuan untuk membangun bangsa yang tangguh, yang dimana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Apabila pendidikan karakter tidak ditanamkan pada diri, maka bangsa kita tidak akan memiliki perlindungan. Artinya, suatu bangsa akan mudah sekali terpengaruh oleh dunia luar. Seperti kebudayaan asing yang diterapkan di negeri sendiri, hal ini akan berakibat buruk, karena secara perlahan akan menghilangkan kebudayaan lokal, bahkan negara asing tersebut dapat menguasai bangsa kita. Indonesia memiliki 4 pilar kebangsaan. 4 pilar ini ialah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, serta NKRI. 4 pilar inilah yang akan berperan penting untuk dijadikan landasan pembangunan karakter yang baik. Sesuai dengan yang tertera pada pasal 2 Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Nilai tersebut merupakan perwujudan dari 5 nilai utama yang saling berkaitan, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Hadirin yang saya cintai, marilah kita telusuri bersama bagaimana bisa kita bergandengan tangan untuk mewujudkan generasi milenial dengan pendidikan karakter di era globalisasi saat ini. Marilah kita memulai langkah pertama, yaitu nilai karakter religius. Untuk menerapkan nilai karakter ini, kita dapat menerapkan baik peserta didik maupun tenaga pendidik untuk selalu berdoa dalam setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan sekolah dapat mengadakan lomba atau festival di bidang keagamaan. Nilai karakter yang kedua yaitu nilai karakter nasionalis, dapat diterapkan dengan membiasakan diri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu daerah setiap hari. Dan tenaga pendidik dapat menggunakan nama pahlawan, hewan maupun tumbuhan sebagai nomenklatur pembagian kelompok pada pembelajaran. Serta mengadakan sosialisasi pencegahan bahaya narkotika baik secara virtual maupun bertemu. Untuk penerapan nilai karakter mandiri, dapat diupayakan dengan sekolah mengadakan atau menerapkan peraturan bahwa siswa memiliki kewajiban untuk melakukan piket kelas dalam seminggu sekali.
dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan, serta mengadakan latihan dasar kepemimpinan. Dalam membentuk karakter yang baik, kita memerlukan nilai karakter integritas. Karakter integritas menurut Adrian dan Dana Telford dalam kamus Merriam-Webster adalah ketaatan pada sebuah kode, khususnya pada nilai moral dan nilai artistik tertentu. Konsep yang berkaitan dengan tindakan dan prinsip ini sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Apalagi pada masa pembelajaran jarak jauh saat ini, integritas menjadi nilai yang penting. Contoh nyata, seperti siswa yang menyontek pada saat ulangan maupun ujian. Siswa tersebut hanya memikirkan nilai, tidak dengan memikirkan kejujuran. Padahalnya, ujian diberikan untuk menguji apakah siswa tersebut sudah memahami materi atau belum. Apabila siswa tersebut menyontek, berarti ia sudah tidak jujur dengan dirinya sendiri. Nah, hal ini yang akan menjadi masalah besar bagi generasi muda Indonesia. Mulailah jujur terhadap diri sendiri. Karakter yang baik adalah karakter yang dimulai dari diri sendiri. Apabila sudah memiliki nilai integritas, kita harus konsisten dalam menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai integritas tidak hanya berlaku untuk saat ini, tetapi juga berlaku untuk menghadapi era globalisasi ke depannya. Penguasaan bahasa asing yang baik, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak cukup jika belum menanamkan pendidikan karakter yang baik. Dengan penerapan nilai-nilai karakter tersebut, kita dapat menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik. Hal-hal sekecil apapun itu yang berdampak positif, jika terus dipupuk sejak dini, akan mampu menciptakan generasi muda yang berkarakter. Hadirin yang saya hormati, perlu diingat, pendidikan karakter sangat penting, bukan untuk anak milenial saja, tetapi untuk tenaga pendidik dan orang tua. Karena pada dasarnya, seorang tenaga pendidik atau orang tua akan mengajarkan kepada peserta didiknya, dan peserta didik secara tidak langsung akan meniru apa yang dikatakan serta apa yang dilakukan oleh orang tua atau tenaga pendidik tersebut. Jadi, marilah kita bersama-sama menanamkan pendidikan karakter sedini mungkin, agar kita tahu mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Hal ini akan berdampak besar bagi diri sendiri dan pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, rupanya waktulah yang membatasi pertemuan kita. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah berkenan mendengarkan pidato dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya.